Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santoyo Sementari dan di Stasi Santo Tomas Seyekan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, semoga Anda semua sehat selalu, tetap semangat, dan senantiasa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 5 September tahun 2022, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, berkenanlah menunjukkan jalan. Tuntunlah kami dengan tangan-Mu. Berikanlah sabda-Mu sebagai pedoman, sebab kami berniat mencari kedamaian-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat lalu dipersalahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memberikan kepada kita gambaran bahwa seringkali hukum yang dibuat manusia digunakan untuk mempersalahkan orang, tapi tidak sungguh-sungguh memperjuangkan nilai sejati dari hukum. Kenapa hukum itu dibuat? Yakni untuk menyelamatkan orang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang apa yang sejati tugas panggilan perutusan di dunia ini, yakni memuliakan Allah dengan menyelamatkan manusia, dengan berbuat baik dalam situasi apapun. Karena perbuatan baik itu adalah hukum yang luhur, maka itu menjadi patokan kita di dalam melaksanakan hukum-hukum yang ada di dunia ini, termasuk hukum hari Sabat. Semoga kita tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang karena kebenciannya lalu memperalat hukum dan mempersalahkan Tuhan Yesus yang disangka mereka telah melanggar hukum. Sebenarnya Tuhan Yesus tidaklah melanggar hukum, namun memurnikan hukum itu sendiri, menuntun manusia memahami hukum dengan menjalankan kebaikan, keselamatan bagi sesama. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memahami hukum, hakikatnya yang sejati dari hukum untuk keselamatan manusia, dan menerapkannya dalam setiap langkah hidup kita. Juga ketika kita berhadapan dengan hukum, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.